Bising ingin memberikan penjelasan isi materi yang ada di buku Magic Pad 100 ya. Saya akan jelaskan secara ringkas karena waktunya tidak memungkinkan. Nanti untuk detailnya bisa dilihat dan dipelajari sendiri di buku ya. Saya akan awali dengan cara 1+ ya. Apa cara 1+ itu? Kita lihat contohnya berikut ini. Jadi kalau kita misalnya mau mengalikan 75 kali 75 ya, cara biasa kita kalikan gitu ya. Tapi dengan cara 1+ itu lebih mudah. Apa artinya? 1+ itu 1 ditambah 7 ya, jadi 8. 8 kita kalikan dengan 7, 56. Kemudian 5 kali 5 kita kalikan jadi 25. Sehingga kita bisa tahu bahwa 75 kali 75 itu 5.625. Saya kasih contoh yang lain. Misalnya 56 kali 54. Kita bisa mengalikan biasa, tapi juga bisa menggunakan cara 1+. 1 plus 5 itu 6. 6 kita kalikan dengan 5, 30. Kemudian 6 kita kalikan aja dengan 4, 24. Sehingga kita tahu bahwa 56 kali 54 itu 3024. Ada beberapa contoh yang lain yang bisa saya sampaikan. Cuma pada intinya begini. Cara 1+ itu bisa digunakan kalau puluhannya sama, kemudian satuannya itu berjumlah 10. Satuan akan berjumlah 10 jika 9 dan 1 10, 8 dan 2 10, 7 dan 3 10, 6 dan 4 10, atau 5 dan 5 10 ya. Sehingga ini tadi ya, saya kembali ke sini. Kalau 51 ya, misalnya ini tak ganti 1, ini tak ganti 9, maka hasilnya 30 ya, karena ini 1+, ini 9, benar 9. Seandainya ini tak ganti jadi 2 dan 8 atau 8 dan 2, maka ini tetap ya 1+, 30, ini 16 ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya akan lanjutkan dengan bahasan kenapa 1+ ini bisa bekerja. Kemudian bagaimana seandainya ini satuannya bukan 91, 82, 73, 64 atau 55 ya. Saya awali dengan seandainya satuannya bukan 91. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Seperti tadi, kenapa kita bisa gunakan cara 1+, kemudian bagaimana seandainya satuannya itu bukan SDK. Contohnya seperti ini. 13 kali 17 ya. Karena ini sama-sama 1, kemudian ini 10, maka kita bisa gunakan cara 1+ ya. Jadi 1 ditambah 1 ini jadi 2, 2 kali 1 2, 3 kali 7 21. Nah, kenapa kita bisa gunakan cara seperti ini? Ini penjelasannya ya, saya taruh di sana. 13 kali 17. Nah, ini akan kita ubah jadi perkalian 10 ya. Jadi kalau ini saya ubah jadi 10, maka ini harus dikurangi 3. Ini dikurang 3, 3-nya dipindah ke sini. 13 berkurang 3 jadi 10. Kemudian 17 bertambah 3 jadi 20. 200. Kemudian satuannya 3 kali 7 itu 21. Sehingga 13 kali 17 itu 221 ya. Sama seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau
ini bukan SDT gitu, tidak berjumlah 10 gitu. Saya kasih contoh begini, kalau 13 kali 14, cara yang digunakan sebetulnya sama ya, cuma ini tidak menghasilkan dua buah perkalian 10 ya. Kalau ini saya kurang 3 jadi 10 ya, ini berkurang 3 jadi 10, ini bertambah 3 jadi 17 atau 10 kali 17 sama dengan 170. Kemudian 3 ditambah 3 kali 4 itu 12. Maka 13 kali 14 itu 182. Ya, jadi penjelasan ini itu menjelaskan atau memberikan bukti bahwa 11 itu bisa terjadi demikian karena buah-buah perkalian kelipatan 10, 200 ditambah 21. Dalam hal ini tidak berjumlah 10 satuannya, caranya sama. Ini 3 kita pindahkan ke situ jadi 7, 17, 13 kurang 3 jadi 10 ya, sehingga hasilnya seperti ini. Ada banyak contoh di buku, bisa Anda kerjakan sendiri. Saya akan lanjutkan ke perkalian ratusan. Saya akan lanjutkan dengan penggunaan teknik tadi untuk perkalian bilangan yang lebih besar ya. Dalam hal ini kita memanfaatkan perkalian 100. Ini contohnya begini. Kalau 103 kali 104 misalnya gitu. Ya. Ada kebiasaannya itu 2 sisa 1. 0 kali 4 1, 1 kali 4 4. Kemudian 3 kali 0 0, 0 kali 0 0, 1 kali 0 0, 3 kali 1 3, 0 kali 1 0, 1 kali 1 1. Kemudian baru berjumlah 1 0 7 1 2 ya. Cara ini tidak salah sebetulnya gitu, cuman kan terlalu panjang ya, apalagi ini bagian ini sebetulnya tidak begitu perlu ya. Yang terpenting gini sebetulnya, kalau 103 kali 104 maka 104 tuh bisa diubah jadi 100 ditambah 4. Intinya cuma gitu aja, sehingga ini itu kan 103 kali 100 itu 103 ditambah 00. Kemudian 103 kali 4 ya, atau saya tulis di bawah ya, 1 kali 4 itu 4. Ini 0, ini 12 ya, jadi 103 kali 4 itu 412. Dijumlah begini kan jauh lebih mudah ya. Tapi ada satu lagi cara yang lebih mudah ya, lebih mudah dari ini, bahkan lebih mudah dari ini. Contohnya begini. Kalau 103 kali 104, caranya seperti tadi, kita jadikan perkalian 100. Ini supaya jadi 100 itu berkurang 3 ya, berkurang 3 ya. Diambil 3 untuk diberikan ke sebelahnya, sehingga perkalian ini berubah menjadi 100 kali 107. Berapa 100 kali 107 ya, 107 0 0. Kemudian satuannya tinggal kita kalikan, 3 dikalikan 4 12, sehingga hasilnya 10.712 ya. Ini sama, cocok dengan ini cocok dengan ini. Saya kasih contoh yang lain ya, contoh yang lain, perkalian menggunakan kemudahan perkalian 100. Contoh yang lain begini, 108 kali
103 misalnya. Nah, caranya mudah saja supaya jadi 100 ya salah satu ya. Kalau ini mau dijadikan 100 berarti dikurang 3 untuk dipindahkan ke sini. Atau ini bertambah 3. Kalau ini bertambah 3 jadi 111. Kali 100 tambah 20. Kemudian 8 kita kalikan 3, 24. Sehingga 108 kali 103 itu 11.124. Mudah sekali. Nah, penggunaan kemudahan perkalian kelipatan 100 itu bisa digunakan untuk hampir semua persoalan ya. Saya kasih contoh yang lain. Misalnya 98 kali 97 berapa? Nah, caranya kita ubah jadi perkalian 100 ya. Di sini diubah jadi 100 boleh, ini diubah jadi 100 boleh. Kalau ini mau diubah jadi 100, kan ini kan kurang 2 ya. Kurang 2 supaya jadi 100, 2-nya diambil dari sini ya. Ini diambil 2 dipindah ke sini. Jadi ini ya. 2-nya berpindah ke situ. Atau 100 kali 95. 100 kali 95 itu 95 00. Kemudian ini selisihnya terhadap 100 itu 2. Ini selisihnya terhadap 100 itu 3. Ya, sehingga kita kalikan saja selisihnya 2 kali 3 itu 6. Sehingga 98 kali 97 itu 9.506. Nah, bagian yang paling penting sebetulnya untuk adik-adik yang sudah SMP, barangkali juga untuk rekan-rekan guru sekalian, untuk membantu siswa memahami ini, kaitannya dengan persamaan kuadrat akan saya jelaskan kenapa model seperti ini atau cara seperti ini itu bisa bekerja. Kita lihat ya. Kita ambil contoh 98 kali 97. 98 kali 97. Ini saya ubah jadi perkalian 100. 100 dikurang 2 kali 100 dikurang 3. Ya. Kalau 100 dikurang 2 kali 100 dikurang 3 itu artinya 100 kali 100 atau 100 kuadrat dikurang 100 kali 3 dikurang 100 kali 2 atau 5 kali 100. Kemudian ditambah 2 kali 3 ditambah 6. Anda perhatikan di sini ya, kalau 100-nya saya keluarkan 100 kali 100 dikurang 5 ditambah 6. 100 kali 100 kurang 5 itu 9500 ditambah 6 ya, jadi 9506. Oke, saya kasih contoh ya penggunaan perkalian kelipatan 100 untuk menghitung perkalian yang pada umumnya bagi sebagian orang itu rumit. Kita bisa menyelesaikannya dengan bayangan dengan sangat mudah. Contohnya begini, 98 kali 97 seperti tadi ya. Yang penting selisihnya terhadap 100 itu 2, bisa bayangan. Selisihnya terhadap 100 3, bisa bayangan. 2 kali 3 itu 6. Kemudian supaya jadi 100 ditambah 2, 2-nya diambil dari sini. Jadi 9500. Berikutnya ini ya, 3 kali 1 3. Ini supaya jadi 100 kurang 1, kurang satunya ngambil dari sini. Ini jadi 96 03. Demikian juga dengan ini 2 4. Supaya jadi 100 kurang 2, kurang 2-nya ngambil dari sini 96 00, karena ditambah 4 jadi 9604.
Hasilnya ini benar semua ya. Boleh Anda cek dengan perkalian biasa atau menggunakan kalkulator. Ini selisihnya terhadap 103, selisihnya terhadap 104 ya, jadi 12. Supaya jadi 100 kurang 3, 3-nya diambil dari sini. Supaya jadi 100 kurang 4, 4-nya diambil sini. Hasilnya selalu sama, 93 12 atau 9312 ya, boleh Anda cek. Nah, sekarang perkalian 1000 ya. Jadi tadi sudah kita pelajari perkalian 100 dan kaitannya dengan persamaan kuadrat. Sekarang perkalian 1000. Sama saja ya. Jadi ini supaya jadi 1000, ini kan selisihnya 3 terhadap 1000. Ini selisihnya 2 terhadap 1000. Ya. Kita tulis saja 6 ya. 3 kali 2 itu 6. 1000 kalau itu disediain tempat begitu. Kemudian ini supaya jadi 1000 kan kurang 2, 2-nya saya ambil dari sini ya, 2 dipindah ke sini. Jadi ini 995. 995 kali 1000 itu 995 ribu. Karena tempat terakhir sudah dipakai 6, maka dengan mudah kita bisa ketahui bahwa 997 kali 998 itu 995.006. Ini kalau Anda sudah terlatih sama saja, mudah sekali. 997.002. Boleh Anda coba dengan perkalian biasa atau pakai kalkulator. Ini 994.008. Ini supaya jadi 1000 dikurang 3 jadi 994 sama ya. Ini 3.009. Ya, ini jawabannya. Boleh Anda periksa, boleh Anda coba dengan cara biasa maupun dengan kalkulator. Sekarang yang paling penting, kenapa kita bisa menggunakan cara seperti ini dan kaitannya dengan persamaan kuadrat yang akan nanti kita pelajari di kelas 9. Ya, saya jelaskan caranya seperti ini, hubungannya. 997 itu bisa diubah menjadi 1000 kurang 3. 998 itu 1000 kurang 2. Ya, karena tadi kita sudah belajar untuk 100. Sekarang kita nggak perlu diuraikan panjang-panjang ya. Yang penting ini 1000 kali 1000. Ya, ini 1000 kali 1000. Kemudian ini kurang 3 kali 1000 kurang 2 kali 1000 atau kurang 5 kali 1000. Kemudian kurang 3 kali kurang 2 itu 6. Sehingga kalau 1000-nya saya keluarkan, ini dari 1000 kali 1000 dikurang 5 ditambah 6. 6 itu dari 3 kali 2. Sehingga ini kan jadi 1000 kali 995 ditambah 6. Sekali lagi 6 dari 3 kali 2. Daripada kita menggunakan uraian yang panjang, kaitannya dengan ini bisa langsung kurang 2 kita ambilkan itu. Jadi 995 kali 1000 atau 1000 kali 995 ditambah 6, jadi hasilnya 995.000 ditambah 6. Ya, ini hubungannya dengan persamaan kuadrat yang nanti akan Anda pelajari di SMP kelas 9. Ya, jadi ini pada umumnya menggunakan X atau Y atau variabel yang lain. Ya, kalau Anda terampil ini, maka mengubah dengan variabel X tentu saja akan jauh lebih mudah. Kita akan belajar cara memanfaatkan perkalian 50 ya. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan perkalian 50 ini, perhitungan akan jauh lebih mudah ya. Saya tunjukkan. Saya mulai dengan 5 kali 5. Jadi kalau 5
kali 5 itu 25. Kalau 5 kali 50 itu 25 atau bertambah 1. Kalau 50 kali 50 maka 2500. Nolnya bertambah 2. Kita lihat memanfaatkan ini. Saya kasih contoh 51 kuadrat atau 51 kali 51. Seperti teknik yang kita gunakan sebelumnya. Ini satunya ya, ini ada sisa 1. Ini ada sisa 1 terhadap 50. Saya pindah ke sana ya, sehingga sisanya jadi 2. 52 kali 50. Saya tulis saja 52 kali 50 ditambah 1 kali 1 ditambah 1. Kita lihat di sini ya, 52 kali 50 itu 50 kali 50 2500 seperti yang di atas. Kemudian 2 kali 50 itu 100 ya, 100 ditambah 1 ya, 2601. Perhatikan di sini, semula 25, sekarang jadi 26 karena ini 1 ya, 100. Kemudian kita tinggal mengalikan kelebihannya saja. Untuk lebih jelasnya saya kasih contoh yang lain, 52 kali 52 ya, 25 ditambah 2 ya, ini kelebihannya 2. Jadi 27. 2700 ditambah 2 kali 2 4. Kalau 53 kali 53 kelebihannya 3 ya. 25 ditambah 3 itu 28. Kemudian 3 kali 3 itu 9 ya, 2800 ditambah 9. Bagaimana kalau satuannya berbeda? Kita lihat 53 kali 51. Kelebihannya berapa? Ini kelebihan 3, ini kelebihan 1. Jadi kelebihan 4. 4 kali 50 itu 2 kali 100, jadi 27. Ya, 27 dari 25 ditambah kelebihannya 2. Kita kalikan aja, ini 3 kali 1, 3. Ya. Kita akan lihat penggunaannya kalau bukan 50 sekian gitu, misalnya 60. 61 kali 59 ya. Sama saja. Ini kelebihannya 11, saya tulis saja 11. Ini kelebihannya 9. 11 dan 9 itu 20. 20 kali 50 itu 10 kali 100. Ya, jadi 25 ditambah 10 itu 35. 100 ditambah 99, 11 kali 9. Di buku ada latihan ya, banyak. Bisa Anda kerjakan supaya keterampilannya bertambah. Saya akan kasih contoh ya. Ini ada 51, ini sekarang saya coba 49 kali 49. Supaya jadi 50, ini kan kurang 1 ya, kurang 1. Ini jadi 50 ditambah 1. Satunya diambil dari sini, dipindah ke sana, jadi 48 kali 50 ditambah 1. Kita lihat ya, ini 2 kali 50 atau 1 kali 100. Sehingga kalau ini kurang dari 50, maka ini kurang dari 25. Kurangnya 1. Kemudian ditambah 1. Saya kasih tahu lagi supaya lebih jelas. 48 kuadrat atau 48 kali 48. Ini berkurang 2. Ya, jadi 23 ya. 25 berkurang 2. Kemudian ini kan terhadap 50 kurang 2. Jadi 0,4. Satu lagi 47 kali 47. Ini kurang 3. 25 dikurang 3 itu 22. Kemudian 3 kita kalikan dengan 3. 9. Lagi kalau berbeda ya, misalnya 47 kali 49 gitu. Ini terhadap 50 kurang 3.
Ini terhadap 50 kurang 1. Ya, 3 kali 1 itu 3. Kurang 4 terhadap 50 itu kurang 2 terhadap 100. Jadi 23. 2300 atau 2300 ditambah 3, jadi 2303. Ya, kalau 39 kali misalnya 41. Ini terhadap 50 kurang 11. Ini terhadap 50 kurang 9. Ya. Jadi kurang 20 terhadap 50 atau kurang 10 terhadap 100. Jadi 25, ya tadi 50 kali 50 itu 25, itu kurang 10, tinggal 15. 1500 ditambah 11 kali 9. Tuh. Coba ya, ini saya buktikan ya. 39 kali 41 apakah benar 1599? Kita lihat, saya pindah agak ke sana. 39 kali 41, ya, 39 kali 1 itu 39. Kemudian ini 0, 6, bisa 3, 12, tambah 3, 15, 99, ya. Cocok dengan perhitungan cara cepat yang kita lakukan sebelumnya. Ini pemanfaatan perkalian 50. Sekali lagi di buku banyak latihan, Anda perlu kerjakan latihan itu supaya jadi lebih paham dan lebih terampil. Saya akan melangkah ke pemanfaatan perkalian 500. Ya, memanfaatkan perkalian 500. Kita sebelumnya sudah belajar memanfaatkan perkalian 50 ya. Jadi caranya berdasarkan 50 kali 50 itu 25% ya. Kalau kita ingin memanfaatkan perkalian 500, maka kita memanfaatkan ini 500 kali 500. Ini 25, nolnya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita bagi aja dari 2 ya. 250.000. Ini bisa kita manfaatkan untuk perkalian, contohnya seperti ini. 501 kali 501. Ya. Ini satunya saya pindah. Jadi 502. Kalau 500 kali 2, 502 kali 500, ya saya tulis saja supaya lebih mudah. Ditambah 1 kuadrat. Saya pindah 502 kali 500 ditambah 1 kali 1. Kita lihat 502 kali 500 itu 500 kali 500. 250.000 ditambah 2 kali 500 itu 1.000 ditambah 1, jadi 251. Daripada berpanjang-panjang seperti ini, seperti halnya pada waktu kita belajar perkalian 50, selisih dalam hal ini kelebihan. Bilangan yang kita kalikan terhadap 500 itu berapa? Dalam dari 1, kita tambahkan aja 1. Kemudian kita cukup kalikan selisihnya ini, 1 kali 1, 1. Ya, sehingga kita lihat, kalau 502 kali 502, maka ini kan kelebihannya 2. Jadi 252. 252. Kemudian 2-nya aja kita kalikan 0, 4. Kalau 503 kali 503, kelebihannya 3. Jadi 253.000
Tidak susah ya. Kalau tidak sama, ya misalnya 501 kali 504, berarti kelebihannya 5. Atau ini tak ganti 2 aja supaya lebih mudah. Kelebihannya 6. 6 500-an itu 3 ribuan. Nah, kalau 3 ribuan itu berarti 253 ribu. Kemudian 2 kali 4 itu 8. Ya, mudah sekali kalau 511 kali 503. Ya. Kelebihannya 11 dan 3 14 500-an itu 7 ribuan. Nah, 7 ribuan berarti 1000. Ini 11 kali 3 itu 33. Ya, jadi 257 33. Mudah sekali ya. Saya akan tunjukkan untuk contoh yang lain. Contoh yang lain di sini. Kita akan lihat ya, kalau misalnya ini pemanfaatan perkalian 500 untuk bentuk yang agak berbeda. Contohnya begini, 499 kuadrat. Ini yang penting kita ketahui, ini hasilnya kurang dari 250 ribu. Kurangnya berapa? Ya, tinggal kita lihat saja di sini. Kurangnya 1, ya 250 berkurang 1, 249 ribu. Kemudian ditambah ya, ditambah selisihnya 499 terhadap 500 itu selisihnya 1. 1 tinggal kita kuadratkan. Jadi 1, ini tak ganti 1. Tuh, sudah selesai. Contoh yang lain 498 dulu. 498 kuadrat. Ini kurang 2 terhadap 500. Ya, sehingga 2 kuadrat 4. Yang ini karena kurang 2, jadi 250 berkurang 2, 248. Sekali lagi yang kuadrat 497 kuadrat. Ini kurang 3. Ya, kalau kurang 3 250 dikurang 3 itu 247. 3 kuadrat itu 9. Ya. Selalu seperti itu. Di buku sekali lagi banyak latihan bisa Anda kerjakan. Saya kasih contoh yang agak berbeda ya, 489 kuadrat. Ini terhadap 500 kurangnya 11. 11 kuadrat itu 121. 250 dikurangi 11 itu 239. Tuh. Ya, ini sekilas sangat rumit 489 kuadrat. Kenapa bisa kita hitung dengan sedemikian mudah? Ya, saya tunjukkan ya buktinya. Kalau kita konvensional atau hitung biasa, kita kalikan dulu. 1 bisa 8. 72 ditambah 8 80, sisa 8 lagi. 36 ditambah 8 44. Ini 0 ya. 72 2 sisa 7. 64 ditambah 7 71, sisa 7 lagi. 7 ditambah 32 39. Untuk angka repotnya ya. Ini 0 lagi, ini 0 lagi. Karena ini 400. 36 sisa 3. 32 ditambah 3 5, sisa 3 lagi. 16 jadi 19. Ya. Kita lihat 1, ini 2, ini 1, ini 9, ini 23. Ya, sama. Bedanya apa? Bedanya di sini kita menambah dan mengalihkan sangat sering. Kemungkinan salah di perjalanan sangat besar. Kalau ini tidak. Ya. Oke, sejauh ini kita sudah belajar cara memanfaatkan
kelipatan 10 untuk menghitung kuadrat maupun perkalian. Kita akan belajar cara memanfaatkan bilangan kelipatan 10 untuk pembagian. Saya kasih contoh begini. Ya, ini nomor HP ya. Depannya begini. 8 7 8 3 6 6 8 misalnya. Dibagi 98. Kalau Anda menggunakan cara biasa, ya, ini berapa? Misalnya 8. Kemudian 8 dikalikan 98, 4. Sisa 6. 72 ditambah 6, 78. Kemudian dikurangkan. Ini 4. Ini 9. Begitu ya. Kemudian 3 diturunkan. Terus kita dibagi 98, 9 dikalikan 98, 2. Masih 7. 7 kali 7 ditambah 81, 88. Terus dikurangkan lagi. Ini 1. Ini 6. Terus diturunkan lagi 6. Anda perhatikan, ini itu selalu dibagi dan dikalikan dengan 98. Susah, ya. 6 dikalikan 98 lagi, susah. Saya akan kasih contoh yang lebih mudah, ya. Lebih mudahnya begini. Saya taruh di sini, bilangannya sama, nomor handphone 3668. Ada kelanjutannya ya, tapi kita berhenti di situ aja. Sama dibagi 98, tapi kita gunakan cara yang berbeda ya. Jadi 98 itu dekat dengan 100. Selisih 98 dan 100 itu 2 ya, 2 saya lingkari. Oke, kita caranya begini. 878 dibagi 98. Susah ya. Kalau 878 dibagi 100 lebih mudah. Berapa kita tahu? Pasti 8. Ya. Kemudian kalau sebelumnya kita kalikan 98, sekarang kita kalikan saja dengan 2, 16. Ya, 8 kali 2 16. Kemudian kita jumlahkan ya, karena dibagi 100 dan dibagi 98 itu kelebihan 16. Ya, jadi sisanya menjadi jumlah ini 94 jumlahnya. Oke. Kemudian 3 diturunkan 3. 943 dibagi 98 itu susah ya. Kalau dibagi 100 gampang, 9. 9 kali 98 susah ya, mending dikalikan 2 saja, 18. Kemudian kita jumlahkan sisanya ya, sisanya jadi 61. Kemudian 6 diturunkan. 616 dibagi 98 itu berapa? Susah ya. Biasa 100 jadi 6. 6 kali 98 susah lagi gitu. 6 kalikan 2 saja 12. Ya, jadi sisanya bukan 16 tapi 16 ditambah 12, 28. Kita turunkan sekali lagi 6-nya. 286 dibagi 98 itu susah ya. Dibagi 100 lebih mudah, 2. 2 kali 98 juga susah ya, penting 2 dikalikan 2 saja 4. Nah, sisanya sekarang menjadi 90. 6 sudah kita turunkan, sekarang tinggal 8 aja, 8. 908 dibagi 98 berapa? Susah sekali lagi ya. Bagi aja dengan 109. 9 kali 98 susah. 9 dikalikan 2 saja, 18. Kemudian sisanya kita jumlahkan 26. Nah ini karena sudah habis, maka ini sisa. Artinya 878 3668 dibagi 98 itu sama dengan 89.629, sisa 26. Ya, saya tulis kesimpulannya di sini ya. 878 3668 dibagi 98
itu sama dengan 89.629 sisa 26, atau dengan kata lain ini bisa saya tulis 89.629 26 per 98. Kita sudah belajar memanfaatkan kuadrat dan perkalian ya, menggunakan bilangan kelipatan 10. Kita juga sudah belajar pembagian menggunakan kemudahan bilangan kelipatan 10. Sekarang kita akan belajar tentang hubungan ya, antara kuadrat dan perkalian. Kita lihat contoh berikut. Jadi kalau 1 kali 3 itu 3 ya. Antara 1 dan 3 itu ada 2 ya. Di sini 2 kali 2 atau 2 kuadrat itu 4 ya. Kalau 2 kali 4 8. Kalau 3 kuadrat 9. Kalau 3 kali 5 15. 4 kuadrat 16 ya. Anda perhatikan ini selalu berselisih 1 ya. Jadi saya kasih 1 lagi 24, maka 5 kuadrat sama dengan 25. Hubungan atau keunikan antara perkalian dan kuadrat ini ya, bisa kita gunakan untuk mempermudah perhitungan ya. Contohnya begini. Kalau kita diminta untuk menghitung 99 kuadrat itu berapa, kan lebih susah ya. Mending kita gunakan 98 kali 100 ditambah 1. Sama ya seperti teknik yang kita gunakan sebelumnya ya. Kalau ini saya ubah jadi 99 kali 99 ya, ini pindah 1 ke sana jadi 98 kali 100 ya. Ini 98 × 1. Sebaliknya kalau kita diminta untuk menghitung misalnya 99 kali 101 ya, kita bisa gunakan 100 kuadrat dikurang 1 ya. 100 kuadrat itu 10.000 dikurang 1 itu jadi 999 ya. Yang lain ya, saya kasih contoh lagi, misalnya ya bilangannya lebih besar, 999 kuadrat itu 998 kali 1000 atau 1000 ditambah 1. Ini 998 1 ya. Memanfaatkan keunikan hubungan antara perkalian dan kuadrat. Sebelumnya kita juga sudah menghitung contoh ini ya dengan cara yang berbeda ya. Jadi cara yang kita gunakan sebelumnya itu ternyata memang benar ya. Selanjutnya kita ada keunikan yang lain. Contohnya begini. Kalau 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat ya. Kalau cara biasa begini, ini 13 kita kalikan 13 itu 169 dikurang 12 kali 12 itu 144. Hasilnya 25 ya. Cara yang lebih mudah, kita hilangkan aja kuadratnya, kemudian ini kita tambahkan. Jadi 13 ditambah 12 itu 25. Contoh yang lain.